أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Asik sekali saya mendengarkannya, luar biasa. Suaranya indah, makhrajnya bagus. Bagi orang yang mendengarkan menjadi terasa nyes dan sangat menyentuh. Putri boleh ngajak-ngajak ngobrol-ngobrol ya? Iya, minta waktunya sedikit. Ya, boleh perkenalkan dulu Mbak siapa nama? Saya Maria Ulfa. Maria Ulfa. IAT semester 4. Dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Satunya Mbak? Saya Asmaul Fauziah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga semester 6. Mbak Asmaul Fauziah semester 6. Keduanya alhamdulillah mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Manual IAIN Salatiga. Mbak Maria Ulfa sudah khatam 30 juz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak kapan menghafal Mbak Maria? Sejak lulus MTS. Sejak lulus MTS. Berarti masuk di IAIN sudah selesai 30? Belum selesai. Oh, belum.
Terus kemudian menyelesaikannya di mana? Menyelesaikannya di rumah Tafid Darul Ilmi. Rumah Tafid Darul Ilmi dekat kampus 1 YN Salatiga ya. Alhamdulillah. Berapa lama sampai kemudian selesai 30 juz? Sekarang semester 4. Khataman kapan? Khataman awal semester 2. Amal semester 2, berarti hanya 1 tahun untuk menyelesaikan hafalan ya. Tapi sebelumnya memang sudah mulai, alhamdulillah. Ikut berbangga, ikut senang, mudah-mudahan bisa istiqomah untuk menderasnya. Kalau Mbak Zia? Kebetulan kalau saya masuk di IAIN ini dalam keadaan sudah selesai. Oh, alhamdulillah. Jadi masuk IAIN sudah selesai hafalan 30 juz ya. Mbak Zia dari mana? Saya dari Jombang. Oh, dari Jombang. Berarti ngapalkannya dulu di Jombang, selesai 30 juz, alhamdulillah. Mbak Zia, suara yang luar biasa, saya sampai merinding. Mungkin orang lain yang mendengar pun sangat-sangat terkesan dan merinding dan kemudian tergerak hatinya untuk, ya Allah, saya juga pengen dong bisa seperti itu ngajinya. Mbak Maria, saya juga pengen dong seperti itu ngajinya, seperti itu. Nah, oleh karena itu biar ini menjadi pengalaman yang bisa di-share, yang menarik banyak orang untuk ada keinginan menghafal dan kemudian bisa menjaga dengan baik, Putri akan bertanya-tanya kepada Mbak Zia dan Mbak Maria. Boleh ya? Mbak Zia menghafalkannya berapa lama? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Mungkin bisa disampaikan ke kami bagaimana dulu cara menghafal? Kalau saya kan kebetulan sekolahnya itu meskipun formal tapi tidak begitu ditekankan, jadi lebih ditekankannya itu di program tahfidnya. Kemudian kalau di pondok pesantren saya dulu itu memang harus ada target tertentu. Misal kalau mau keluar berarti harus selesai terlebih dahulu. Dan karena saya punya keinginan yang sangat kuat untuk selesai, setelah saya selesai lulus SMA itu langsung mau lanjut kuliah. Jadi waktu saya itu nggak saya buang dengan cuma-cuma. Jadi benar-benar saya fokus dengan Al-Quran. Soalnya punya keinginan yang sangat kuat untuk setelah SMA ini saya harus kuliah. Soalnya kan kalau di pondok saya itu ada program tahasus gitu, program khusus ya, khusus menghafal. Alhamdulillah, berarti selama masa di aliyah itu Mbak Zia bisa menyelesaikannya, alhamdulillah. Kalau Mbak Maria, cara menghafalkannya bagaimana? Adakah misalnya saya sehari harus setor sekian, atau oleh Pak Kiai sehari dijatah untuk setor berapa kali misalnya? Berapa halaman? Kalau untuk sehari itu biasanya minimal 1 halaman. Minimal 1 halaman. Minimal 1 halaman. Kemudian kalau Mbak Zia sehari setor itu minimal berapa halaman yang bisa disetorkan? Seperempat. Terus yang seperempat juz. Yang baru itu terserah mau minimal itu 1 halaman. Kalau maksimalnya ya seperempat. Berarti sama ya, minimal 1 halaman. Kemudian tapi menyetorkannya seperempat, berarti dengan hafalan yang sebelumnya. Oke, berarti ada hafalan baru, dan selain ada hafalan baru yang disetorkan, kan ada mengulang sedikit. Nah, selain jadwal itu, apakah ada jadwal lain sebelum misalnya dalam 1 hari 1 malam itu berapa kali maju ke Pak Kiai atau Bu Nyai gitu? Kalau saya setorannya memang belum bisa sama pengasuh langsung, soalnya kan memang begitu banyaknya banyak santri ya, banyaknya santri. Terus untuk storenya kan biasanya sama Ningning, itu untuk hafalan yang baru, kemudian yang murojaahnya itu sama ustadzah-ustadzah. Oh begitu. Jadi mbak yang mengabdi. Oke. Istilahnya kayak musyrifah begitu ya, mbak yang lebih senior menerima setoran adik-adik baru. Berarti ada murojaah, ada setoran tambahan. Berarti dalam sehari setor berapa kali? Maju berapa kali? 2 kali. 1 tambahan, 1 murojaah. Mbak Ulfa juga begitu? Sama. Oke. Jadi dalam 1 hari ada deres atau murojaah, kemudian ada juga tambahan. Nah, berikutnya untuk misalnya kiat biar apa yang sudah didapat itu tidak hilang ketika tambah hafalan baru, itu apa? Apa misalnya di pondoknya Mbak Zia atau Mbak Maria Ulfah di rumah Tafid itu sebelum
Misalnya Mbak Maria dapat 10 juz, mau naik ke juz 11, apakah ada tes atau disuruh bagaimana dulu? Kalau biasanya ada simaan dulu. Oh, ada simaan. Berarti kalau dapat 10, disimak 10 juz begitu? Itu Bu, simaannya mingguan. Oh, simaannya mingguan. Satu juz. Oh, 1 juz, 1 juz. Setiap minggu ganti juz. Oke, jadi ini adalah cara agar melekatkan hafalan yang sudah didapat dan tidak bingung atau tidak hilang dengan hafalan baru. Jadi ada halakoh-halakoh hafalan begitu ya, ya Mbak Zia, benar ya? Ada halakoh-halakoh hafalan selain memang jadwal yang tadi ditetapkan untuk setiap hari itu ada deres, juga ada tambahan baru. Nah, kalau di rumah tahfidz begitu, kalau di Mbak Zia, Kalau ada tes naik juz atau gelondongan disimak 10 juz dulu baru boleh naik ke juz 11 atau bagaimana? Kalau untuk saat ini kan saya berada di Ma'had Ibu. Ya. Itu alhamdulillahnya ada pengasuh dan kebetulan pengasuh saya itu beliaunya Seorang hafid hafid juga. Jadi alhamdulillah bisa tetap setoran. Selain ada kegiatan setoran itu teman-teman juga ada mudarosah. Jadi mudarosah bersama teman-teman yang tahfidz. Memang untuk Ma'had ini tidak dikhususkan untuk program tahfidz, tapi alhamdulillah untuk saat ini program tahfidz sudah berjalan. Ya, sudah berjalan dengan baik. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran bahwa bagi siapapun yang menghafal, namanya kondisi untuk deres itu adalah harus gitu ya. Baik itu nanti entah berdua dengan teman ataupun ada semacam halakoh-halakoh kecil atau yang tadi disebut dengan majelis mudarosah itu. Alhamdulillah. Jadi itu adalah upaya kita untuk bisa menjaga hafalan yang sudah kita dapat. Bagaimanapun bahwa menghafal itu adalah fadl dari Gusti Allah, betul ya? Jadi sesuatu yang Allah karuniakan kepada panjenengan berdua itu harus betul-betul dijaga, harus betul-betul disyukuri. Nah, cara bersyukurnya, kalau Mbak Maria Ulfah, bagaimana cara mengungkapkan syukur atas fadl Allah yang berupa kemampuan untuk menghafal, kesempatan dan juga kemampuan untuk menghafal? Apa Mbak Maria? Kalau saya itu selalu berusaha untuk menjaga hafalan yang sudah saya dapat. Setiap ada waktu diusahakan untuk terus deres, terus ngaji. Setiap ada waktu dan harus ada manajemen waktu yang baik dalam satu hari itu. Harus. Jadi yang penting ini ya, buat kami-kami yang sedang belajar begitu ada manajemen waktu yang baik, oke ya. Kalau Mbak Zia ada tambahan mungkin? Mungkin tidak jauh beda dengan Mbak Maria Ulfah. Rasa bersyukur menjaga hafalan. Kalau saya itu sesibuk apapun kita, kalau bisa itu diluangkan waktu itu untuk murojaah. Karena satu hari kita nggak murojaah itu nanti pasti akan semakin malas, soalnya menumpuk. Dan harus ada target, semisal kalau satu harinya itu maksimum berapa, minimalnya berapa, kemudian untuk ayat-ayat yang benar-benar butuh pembenahan itu harus ada waktu tertentu untuk membenahi ayat-ayat pada bagian-bagian gitu ya. Misalnya masing-masing kayak Mbak Maria, saya merasa sulit di juz ini, maka saya akan benahi pada bagian-bagian itu, begitu ya. Oke, alhamdulillah. Ini ilmu yang tips atau kiat yang sangat bermanfaat bagi kami-kami dan juga mungkin teman-teman di luar sana agar mereka tetap semangat untuk menjaga hafalannya begitu ya. Jadi yang penting bahwa dalam menjaga hafalan itu kira-kira apa ini poin yang bisa dibagikan? Satu, murojaah tetap harus ya, istiqomah begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa ditartil Bu, soalnya ini orang kalau mengajinya itu cepat, itu nggak ada waktu untuk memikir ayat yang akan dihafalkan selanjutnya gitu. Kalau kita itu terbiasa untuk ditartil, insya Allah hafalan kita semakin kuat. Jadi poin yang kedua, tidak hanya cukup deres saja, tapi deresnya ditartil gitu ya, sehingga itu lebih menguatkan atau melekatkan hafalan. Kalau ya deres cepat juga boleh sih, tetapi itu memang butuh yang lebih banyak butuh konsentrasi itu ketika harus ditartil dengan banyak ada yang lebih lambat gitu, sehingga kemungkinan akan ada mikir yang lain, tapi dengan dibiasakan maka hafalannya menjadi lebih baik. Jadi murojaah tetap deres, istiqomah, kemudian yang kedua ditartil, kemudian ada lagi
Disiplin waktu. Oke ya, di sela-sela kegiatan saya yakin semua mahasiswa punya banyak kegiatan selain kuliah, ada UKM, kemudian mungkin seperti Mbak Ziah ada juga aktivitas di ma'had, Mbak Maria Ulfa juga begitu. Jadi ini tentu sesuatu yang amat sangat harus dijaga, harus di-manage waktunya dengan baik. Dan insya Allah saya turut berdoa Mbak Zia, Mbak Maria bisa menyelesaikan studinya dengan baik di Fakultas Usuluddin ini dan prestasi yang luar biasa, apalagi bisa menyelesaikan Al-Quran dan insya Allah nanti memberikan manfaat dan keberkahan untuk Mbak Zia, Mbak Maria dan juga nanti di masyarakat. Terima kasih atas tips dan kiat yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.